Selamat pagi, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Jowedu dengan NIM 2101-15009. Salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Berkaitan dengan mata kuliah Teori Belajar Motorik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Seseorang yang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Misalnya, seorang yang terampil bermain sepak bola, maka ia mampu antara lain menyepak, menggiring, atau menghentikan bola dengan gerakan yang benar dan melakukannya secara efisien. Melakukan secara efisien berarti menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk menyelesaikan tugas gerak dengan sebaik-baiknya. Agar seorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk menjadi benar-benar terampil, tidak bisa dicapai hanya dalam waktu beberapa bulan, tetapi bisa sampai beberapa tahun. Hal ini disebabkan untuk mencapai keterampilan yang tinggi diperlukan keterlibatan berbagai unsur kemampuan yang ada pada diri seseorang secara menyeluruh yang harus bisa berfungsi bersama-sama. Keterlibatan secara bersama tersebut bisa menghasilkan gerakan yang efisien. Untuk mencapai efisien, gerakan yang diperlukan mendukung dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada diri pelakunya yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien. Bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan mental dan kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam membentuk efisien gerak. Perlu diketahui bahwa fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional saling berpengaruh di dalam bekerjanya. Kondisi fisik berpengaruh terhadap kondisi mental dan emosional. Kondisi mental berpengaruh terhadap kondisi fisik dan emosional. Demikian juga kondisi emosional berpengaruh terhadap kondisi fisik dan mental. Saling berpengaruh antara fisik, mental, dan emosional bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sedang sakit atau mengalami kelelahan fisik, kecepatan reaksi dan ketajaman berpikirnya bisa menjadi menurun, dan selain itu juga bisa mudah tersinggung dan mudah marah. Sedangkan pada orang yang sedang memikirkan bahaya maut yang akan menimpa dirinya, orang itu bisa menjadi gemetar tubuhnya dan perasaannya menjadi ngeri. Demikian juga orang yang mengalami gangguan emosi, misalnya mukanya menjadi merah dan bisa kehilangan kontrol pikiran sehatnya. Contoh tersebut di atas merupakan penggambaran adanya saling berpengaruh antara fungsi fisik, mental, dan emosional. Sejalan dengan contoh yang digambarkan di atas, bisa dipahami bahwa agar gerakan bisa dilakukan dengan efisien diperlukan dukungan kemampuan fisik, mental, dan emosional yang memadai. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien yang ada di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Agar gerakan yang dilakukan bisa efisien, kemampuan dan kondisi fisiknya harus baik. Mengenai kemampuan dan kondisi fisik sendiri, ada berbagai macam yang diperlukan untuk mendukung gerakan. Macam-macam kemampuan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, ketajaman indera. Untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan gerakan keterampilan, besarnya setiap unsur kemampuan tersebut tidak selalu sama untuk setiap macam gerakan.
Tetapi untuk menjadikan seorang terampil, semua unsur kemampuan tersebut perlu dikembangkan. Telah dikemukakan bahwa setiap unsur kemampuan besar perannya yang dimainkan pada pelaksanaan gerakan tertentu bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa ditentukan oleh karakteristik gerakan, yang percepatan gerak, dan ketajaman penglihatan. Misalnya, dalam gerakan lebih memerlukan kekuatan dan fleksibilitas. Misalnya dalam gerakan gimnastik, gulat, dan judo. Selain itu, ada gerak yang lebih memerlukan kekuatan dan ketajaman penglihatan. Misalnya dalam membidik sasaran, dalam memanah atau menembak. Apabila dikaji satu persatu dari setiap unsur kemampuan di dalam menunjang pelaksanaan suatu gerakan, masing-masing memberikan peran yang berbeda-beda. Masing-masing peran itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Kecepatan yang pertama tadi, kecepatan reaksi, yang berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan secara mungkin setelah ada stimulus. Misalnya, dalam start lari cepat, setelah ada aba-aba ya, maka pelaku harus segera memulai lari. Contoh yang lain, misalnya dalam bermain tenis meja, seringkali stimulus yang berbentuk datangnya bola terjadi dengan cepat yang harus diberikan respon yang cepat pula, yaitu memukul bola yang datang dengan cepat itu. Dalam keadaan gerakan seperti ini, kecepatan reaksi sangat berperan. Yang kedua tadi, kekuatan sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukan dengan baik. Misalnya, untuk bisa memanah dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot tangan, lengan, dan bahu. Untuk bisa berenang dan mendayung dengan baik, diperlukan kekuatan otot tangan, lengan, bahu, dan kaki. Untuk bisa berlari, meloncat, dan menendang dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot kaki. Kemudian yang ketiga, ketahanan fisik. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama dalam kegiatan olahraga. Untuk menyelesaikan gerakan yang harus diulang-ulang terus-menerus dalam jangka waktu lama, itu sangat diperlukan ketahanan fisik. Misalnya, di dalam bermain sepak bola, permainan harus mengulang gerakan berlari, meloncat, dan menendang terus-menerus selama 2 kali 45 menit. Agar selama waktu tersebut tetap bisa menyelesaikan tugas gerak dengan baik, mereka harus memiliki ketahanan fisik yang baik. Yang keempat tadi, kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Misalnya dalam gerakan-gerakan memukul atau menghindar dalam bertinju. Begitu ada peluang untuk memasukkan pukulan, petinju harus memukul dengan cepat. Demikian halnya apabila ada pukulan lawan yang mengenai mukanya, petinju harus melakukan gerakan menghindar atau menepis dengan cepat. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerakan di mana gerakan-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerakan persendian. Gerakan-gerakan di dalam olahraga sangat memerlukan fleksibilitas. Yang baik adalah gimnastik, judo, dan gulat. Misalnya dalam gimnastik, agar bisa melakukan gerakan split atau meluruskan kedua kaki ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan dalam posisi duduk, fleksibilitas yang dipanggul sangat diperlukan. Kemudian ketajaman indera. Ketajaman indera yang sangat diperlukan dalam melakukan berbagai macam gerakan keterampilan adalah indera penglihatan dan indera gerak. Kinesthetic sense
Ketajaman indera penglihatan diperlukan untuk menangkap stimulus visual, apalagi bila stimulus visual yang perlu ditangkap bergerak dengan cepat, misalnya dalam membidik sasaran dalam panahan atau menembak. Di dalam menembak, ketajaman indera penglihatan sangat diperlukan pada nomor-nomor yang sasarannya bergerak. Kemudian, ketajaman indera kinestetik yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakan. Misalnya di dalam gerakan-gerakan gimnastik dan loncat indah, di situ kebenaran gerak merupakan kriteria utama untuk menilai baik atau buruknya penyelesaian tugas gerak. Dalam hal seperti itu, indera gerak sangat diperlukan. Fungsi indera lainnya yang juga berperan dalam menyelesaikan tugas gerak adalah indera peraba dan indera pendengar. Namun perannya tidak sebesar indera penglihatan dan indera gerak. Indera pendengar berperan dalam gerakan yang stimulus berupa suara, misalnya dalam start lari. Diperlukan dalam gerakan dalam start lari, stimulusnya berupa bunyi aba-aba atau bunyi tembakan. Indera peraba diperlukan dalam gerakan-gerakan yang menggunakan alat yang perlu dipegang, misalnya dalam melempar bola basket, softball, dan juga dalam memegang raket bulu tangkis atau raket yang lain. Kemudian yang kedua tadi, unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi, kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir. Di dalam kemampuan mental ini termasuk juga kemampuan imajinasi. Seperti ini telah digambarkan di depan bahwa fungsi mental erat berhubungan dengan fungsi fisik dan fungsi emosi. Dengan demikian, kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Kemampuan mental yang baik bisa mendukung terciptanya gerakan yang efisien. Kemampuan apa saja yang termasuk di dalam kemampuan mental yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan memahami hubungan spasial. Yang kelima, kemampuan menilai objek yang bergerak. Yang keenam, kemampuan menilai irama. Yang ketujuh, kemampuan mengingat gerakan lampau. Yang kedelapan, kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang kesembilan, kemampuan berkonsentrasi. Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan memahami keterampilan yang harus dilakukan, maka otak bisa memberikan komando gerak sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Misalnya seorang yang akan bermain bola voli, maka ia perlu memahami gerakan keterampilan bagaimana yang dilakukan dalam bermain bola voli. Kemudian kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat kaitannya. Kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Misalnya dalam bermain bola voli, ada bola yang melambung tinggi di dekat net ke arah salah satu seorang pemain depan. Bagi pemain tersebut, bola yang melambung ke arahnya adalah merupakan stimulus yang seharusnya dipahami. Ia harus cepat memahami bahwa ada bola yang datang yang bisa di-smash. Ia kemudian harus mengambil keputusan untuk melakukan smash. Respon yang kemudian dapat dibuat adalah melakukan gerakan awalan dan meloncat, memukul bola pada saat bola masih berada pada ketinggian di atas net. Kemudian kemampuan memahami hubungan spasial adalah kemampuan untuk menaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Dalam contoh mengenai smash dalam bola voli tersebut di atas, mengenai kemampuan memahami hubungan spasial juga berperan. Di situ pemain
harus bisa menaksir jarak antara bola dengan dirinya dan ketinggian bola, sehingga ia bisa menyesuaikan beberapa langkah harus dilakukan untuk bisa mendapatkan posisi yang ideal untuk memukul bola. Kemampuan menilai objek yang bergerak juga bisa dijelaskan melalui contoh dalam bola voli seperti tersebut di atas. Bola yang melambung adalah objek yang bergerak. Di situ harus ditaksir mengenai jarak, kecepatan, ketinggian, arah, dan daya dorong bola yang bergerak tersebut. Kemudian, kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai lamanya waktu dan menilai intensitas. Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan teknik atau berirama, misalnya dalam senam irama atau gerakan mengikuti irama lagu seperti senam kesegaran jasmani. Kemampuan mengingat gerakan yang pernah dilakukan penting untuk melakukan keterampilan gerak. Mengingat di sini dimaksud bukan hanya mengingat dari segi pikir saja, tetapi juga dalam gerakan atau kinesthetic memory, yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah bisa dilakukan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan mengingat gerakan adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk dari berbagai unsur kemampuan gerak yang perlu dikuasai sebelumnya. Kemudian kemampuan memahami mekanika gerakan penting perannya seperti kemampuan memahami keterampilan yang harus dilakukan. Dengan memahami bentuk-bentuk gerakan yang benar, maka otak bisa memberi komando gerak kepada sistem penggerak tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dengan bentuk yang benar. Kemudian kemampuan berkonsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengerahan seluruh daya yang dimiliki. Misalnya, di dalam persiapan melakukan gerakan loncat indah, senam, prestasi, gimnastik, atau angkat besi. Tanpa berkonsentrasi, seorang tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, unsur kemampuan emosional. Seperti halnya unsur fisik dan mental, dan unsur emosional juga merupakan faktor penentu penampilan gerak yang efisien. Kemampuan dalam kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Yang keempat, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Kemampuan dan kondisi emosional tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Gangguan emosional misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan, erat kaitannya dengan penampilan gerak. Koordinasi gerak bisa terganggu karena keadaan emosi yang tidak terkendali. Apabila koordinasi gerak terganggu, maka tidak mungkin melakukan keterampilan gerak yang baik. Merasa perlu dan ingin untuk mempelajari atau melakukan gerakan merupakan motivasi internal atau larangan dari dalam diri untuk berbuat dalam bentuk mempelajari atau melakukan gerakan. Apabila seorang berbuat karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri, maka ia cenderung berbuat dengan sebaik-baiknya karena tidak merasa terpaksa. Seorang yang berbuat secara sukarela cenderung akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan seorang yang berbuat karena terpaksa. Sikap yang positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai prestasi yang baik menjadi terbuka. Tanpa ada sikap yang positif terhadap prestasi, kemungkinan itu menjadi tertutup.
Kemampuan mengendalikan diri memberikan kemungkinan bagi seorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak berbuat di luar batas. Seorang yang mengendalikan dirinya akan lebih mudah untuk mengikuti aturan-aturan, termasuk mengikuti aturan tentang bagaimana agar dirinya bisa menjadi terampil. Kemudian organisasi unsur pendukung gerakan yang terampil. Setiap kemampuan di dalam 3 unsur pendukung gerakan yang efisien, yaitu unsur fisik, mental, dan emosional, tidak bisa berfungsi sendiri secara terpisah dalam mewujudkan gerakan yang efisien. Ketiganya harus berfungsi dalam suatu mekanisme yang serasi dan atau terorganisasi dengan baik. Di dalam berbagai gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh meliputi 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing, dan kontrol muskular. Ketiga macam kontrol tersebut tergantung pada unsur fisik, mental, dan emosional. Perannya setiap unsur mendukung terhadap setiap macam berkontrol bervariasi tingkat kepentingannya. Kontrol keseimbangan meliputi kemampuan untuk menyesuaikan pusat gravitas secara efektif dalam hubungannya dengan bidang tumpuan, baik tumpuan yang tidak bergerak maupun tumpuan yang bergerak. Kontrol keseimbangan merupakan fungsi dari organ vestibular yang berada pada telinga bagian dalam, dan di dalam berfungsinya ditunjang oleh fungsi mata. Pada saat seorang dalam keadaan bergerak, tangan dan kakinya berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kontrol ketepatan waktu bergerak atau timing pada dasarnya merupakan pengaturan irama gerakan. Dalam hal ini terwujud dalam bentuk ketepatan waktu kontraksi sekelompok otot sehingga bisa menghasilkan gerakan dengan kecepatan urutan yang lamanya tiap unsur gerakan yang sesuai dengan kebutuhan. Kontrol muskular merupakan kemampuan mengendalikan kontraksi dan reaksi otot. Pengendalian otot-otot di mana yang harus berkonsentrasi dan otot-otot mana yang tidak perlu berkonsentrasi. Untuk melakukan suatu gerakan sangat diperlukan agar suatu gerakan bisa dilakukan dengan baik. Di dalam melakukan aktivitas fisik, bukan hanya kemampuan kontraksi otot yang diperlukan, kemampuan relaksasi otot juga penting. Kemampuan relaksasi penting untuk memperoleh efisien gerakan yang mempercepat proses pemulihan kesegaran sesudah melakukan aktivitas. Kontrol keseimbangan, kontrol timing, dan kontrol muskular saling berhubungan di dalam pelaksanaan fungsinya. Misalnya, kontrol muskular berperan dalam kontrol keseimbangan. Kontrol timing berperan di dalam pelaksanaan gerakan yang memerlukan ketepatan waktu pelaksanaan atau gerakan berirama. Pelaksanaan gerakan merupakan fungsi kontrol muskular, sedangkan iramanya merupakan fungsi kontrol timing. Ketiga fungsi kontrol tersebut secara bersama-sama mewujudkan dan membentuk kelincahan dan koordinasi gerakan. Kelincahan atau agility adalah kemampuan mengubah arah gerakan dan atau posisi tubuh dengan cepat, sedangkan koordinasi adalah pemfungsian beberapa otot secara bersamaan dengan timing dan keseimbangan yang baik di dalam suatu gerakan. Gerakan yang dikoordinasi dengan baik tidak akan menimbulkan ketegangan otot yang tidak diperlukan. Pelaksanaan lancar atau mulus. Apabila berbagai macam gerakan yang terkoordinasi dengan baik dikombinasikan secara serasi, maka yang menghasilkan gerakan yang efisien. Gerakan yang dikatakan efisien apabila gerakan yang berkoordinasi dengan sebaik dikombinasikan untuk menghasilkan gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu dan memanfaatkannya dengan memperoleh nilai yang tinggi dengan arah yang baik dan menggunakan tenaga sekecil mungkin. Seorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien, orang tersebut bisa dikatakan terampil. Pada bagian ini dapat dilihat pada diagram
Unsur pendukung gerakan yang efisien. Dapat dilihat di dalam gambar diagram, alur terjadinya interaksi antara setiap unsur kemampuan di dalam sistem-sistem yang ada di dalam tubuh sampai bisa tercipta gerakan yang efisien atau gerakan yang terampil. Alur-alur terjadinya interaksi bisa diketahui melalui arah anak panah yang berhubungan antara setiap unsur kemampuan. Bisa dilihat bahwa ketiga unsur pendukung gerakan yang efisien, yaitu unsur fisik, mental, dan emosional, semuanya berinteraksi di dalam sistem saraf untuk unsur mental dan unsur emosional ditambah kecepatan waktu reaksi yang merupakan bagian dari unsur fisik. Semuanya langsung mempengaruhi sistem saraf, sedangkan unsur kemampuan fisik lainnya berinteraksi pada sistem saraf secara tidak langsung karena harus melalui sistem muskular, sistem skeletal, sistem respiratori, sirkulatori, serta sistem pengenderaan terlebih dahulu. Sistem saraf di mana unsur-unsur fisik, mental, dan emosional berinteraksi akan menghasilkan 3 macam fungsi: kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu gerak, dan kontrol muskular. Ketiga macam kontrol tersebut menghasilkan kelincahan dan koordinasi gerak tubuh. Dari kelincahan koordinasi gerak tubuh yang baik, inilah bisa dihasilkan gerakan yang efisien atau terampil. Demikianlah penjelasan tentang unsur pendukung gerakan yang terampil. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.